Pemerintah tengah mendesain perubahan skema bantuan sosial alias Bansos dengan tujuan untuk mengeluarkan masyarakat dari jeratan kemiskinan, bukan hanya sebatas membantu kebutuhan jangka pendek saja. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, Bansos kini sedang didesain sebatas untuk masyarakat yang betul-betul tidak lagi bisa melakukan aktivitas produksi seperti lansia hingga disabilitas. Adapun untuk masyarakat yang masih bisa melakukan aktivitas produksi, Caimin pastikan menjadi objek skema Bansos baru, yakni dalam bentuk pelatihan keterampilan supaya bisa memiliki akses ke lapangan kerja ataupun peluang usaha sendiri. Caimin pun menegaskan telah meminta kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa supaya APBN memiliki ketersediaan anggaran khusus untuk Bansos skema baru ini bagi masyarakat produktif namun masih berstatus miskin ekstrim. Transaksi berjalan Indonesia mengalami surplus 4 miliar dolar Amerika Serikat atau 1,1% dari PDB kuartal 3. Ini adalah surplus pertama sejak kuartal 1 2023. Posisi transaksi berjalan ini berbalik dibandingkan dengan defisit 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 0,8% dari PDB pada kuartal 2 2025. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso menjelaskan, surplus ini ditopang oleh neraca perdagangan Indonesia yang meningkat. Selain itu, neraca pendapatan primer mencatat defisit yang lebih rendah disebabkan oleh penurunan pembayaran imbal hasil investasi asing seiring dengan telah berlalunya periode pembayaran dividen dan bunga kupon. Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas meningkat sejalan dengan kenaikan harga minyak global. Surplus transaksi berjalan ini membuat defisit neraca pembayaran Indonesia atau NPI menciut. NPI pada kuartal 3 2025 mencatat defisit 6,4 miliar dolar Amerika Serikat dan posisi cadangan devisa pada akhir September 2025 tetap tinggi sebesar 148,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan pembiayaan 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional, sekitar 3 bulan impor. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memberikan jaminan khusus kepada para investor seusai Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan hak atas tanah atau HAT di Ibu Kota Nusantara atau IKN yang memungkinkan jangka waktu penggunaan lahan mencapai 190 tahun untuk hak guna usaha dan 160 tahun untuk hak guna bangunan serta hak pakai. Erlangga menegaskan progres pembangunan IKN tidak akan terkendala karena sudah mendapatkan jaminan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa IKN akan menjadi ibu kota politik di Indonesia pada tahun 2028. Oleh sebab itu, Erlangga menekankan untuk aturan terkait dengan hak atas tanah akan ditata kembali supaya tak lagi dibatalkan MK karena dianggap bertentangan dengan pasal Undang-Undang 1945 mengenai prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam. Erlangga juga menyebut hingga kini pemerintah juga terus memastikan infrastruktur dasar IKN berlanjut pembangunannya. Saat ini, pembangunan masuk ke tahap proyek kompleks parlemen hingga yudikatif. Sebanyak 15 perusahaan telah menggelontorkan investasi 22,37 triliun rupiah dalam partisipasinya pada program Low Carbon Emission Vehicle atau kendaraan rendah emisi karbon. Dirjen Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika, Kemenperin Setiadiarta mengatakan investor telah memproduksi berbagai jenis kendaraan rendah emisi. Rinciannya, kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau, hybrid electric vehicle, plug-in hybrid electric vehicles, dan juga battery electric vehicles. Secara kumulatif, total produksi kendaraan LCEV pada periode 2022 hingga September 2025 telah mencapai 878.000 unit. Kemenperin mencatat ada 274 industri komponen lokal yang terlibat dan menyerap 182.348 tenaga kerja hingga Agustus 2025. Pemerintah Donald Trump mendadak berubah pikiran. Beberapa pejabat Amerika Serikat mengatakan kemungkinan tidak akan segera menerapkan tarif semikonduktor atau chip yang sebelumnya digembar-gemborkan.
Para pejabat menyampaikan hal ini selama beberapa hari terakhir kepada para pemangku kepentingan di pemerintahan dan industri swasta, menurut dua sumber Reuters yang mengetahui langsung masalah ini dan orang ketiga yang diberi pengarahan tentang percakapan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan mengambil pendekatan yang lebih hati-hati untuk menghindari provokasi China. Menurut dua orang sumber Reuters, para kaki tangan Trump sedang mempertimbangkan tarif chip dengan matang karena mereka berupaya menghindari keretakan hubungan dengan Beijing terkait masalah perdagangan. Pasalnya, isu perdagangan beresiko memicu kembalinya perang dagang dan juga gangguan terhadap aliran mineral tanah jarang yang penting.